Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan patutlah kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menganugerahkan segala yang baik secara khusus tentang keselamatan. Kemenangan atas dosa dan maut sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui karya penyelamatannya, kematiannya, kayu salib, dan dijawab dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan yang dikerjakan dari kitab-kitab perjanjian lama. Hari-hari ini kita masih merayakan kemenangan Kristus dari kematian, yang kita syukuri itu menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa yang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan terus meneguhkan kita kalau kita ada di dalam segala kemurahan kasih setia Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dalam menjalani hari-hari kita sebagai orang percaya. Kebahagiaan orang percaya kita miliki sekarang ini.
Pengenalan akan Dia yang bangkit berdampak luas atas hidup kita. Tugas kita adalah menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan kata-kata dan melalui hidup kita yang sudah diubahnya. Orang percaya yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan kepastian iman dengan tidak bergantung pada tanda dan pengalaman indera saja. Kebahagiaan orang percaya menjadi sempurna ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apakah buktinya bahwa kebahagiaan orang percaya menjadi sempurna ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Bukti yang pertama ada pada ayat 19 sampai ayat yang ke-23, bahwa kebahagiaan orang percaya menjadi sempurna ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukti yang pertama, damai dengan Allah. Kebahagiaan orang percaya menjadi sempurna ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Damai sejahtera bagimu menjadi kenyataan sesudah mata mereka melihat sendiri bekas luka di tangan dan lambungnya. Di ayat yang ke-20. Sukacita keselamatan karena melihat Yesus yang bangkit memenuhi hati mereka. Kesukaan melihat Yesus itu akan sempurna ketika semua orang miliknya kelak berjumpa muka dengannya. Sesudah penuh dengan damai dan sukacita karena kehadiran Yesus, mereka menerima tugas menjadi utusan Kristus. Perhatikan dua hal penting dalam ucapan pengutusan ini. Pertama, kualifikasi pengutusan mereka adalah seperti Bapa mengutus aku di ayat yang ke-21. Dan yang kedua, misi itu harus dijalankan persis seperti cara Yesus menjalankannya, yaitu di dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Damai dengan Allah. Ada sukacita di dalamnya, ada kebahagiaan. Tapi secara khusus, ketika kita berdamai dengan Allah, kita mendapatkan tugas, diberikan tugas oleh Allah, diutus oleh Allah, dan diberi kesempatan untuk berkontribusi di dalam kerajaan Allah. Bukti yang kedua, bahwa kebahagiaan orang percaya menjadi sempurna ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di ayat 24-29, bukan hanya damai dengan Allah, tetapi kita dapat bersekutu dengan Allah. Kebahagiaan orang percaya menjadi sempurna ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus mengabulkan permintaan murid-muridnya dengan mujizat-mujizatnya dan penyataan firman-Nya. Hal yang sama juga Yesus lakukan terhadap Thomas, yang semula menolak kesaksian teman-temannya bahwa Yesus telah bangkit. Terhadap Thomas yang skeptis, Yesus datang menampakkan diri dan memenuhi harapannya, sehingga dia tidak lagi sanggup membantah kebangkitannya. Hasilnya, Thomas akhirnya percaya dan menyembah Dia dengan berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pada ayat 28 dan ayat 29, Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Apekrite Thomas kai eipen auto ho kurios mau kai hoteos mau legei auto ho Yesus hoti eorakas me pepisteukas makarioi
hoi me hidontes kai pistus santes. Thomas menjawabnya, ho kuriosmo kai ho theosmo. Thomas dengan tegas mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Yesus itu Allah. Dia memang terlambat untuk meyakinkan kebangkitan Yesus. Tetapi ketika dia mengalami persekutuan dengan Allah secara khusus, dia mempunyai keberanian untuk menyebutkan dengan tegas siapa Yesus itu, yang belum disebutkan oleh murid-murid yang lain yang bertemu sebelumnya. Tetapi Thomas menyebut dengan tegas, Yesus itu Tuhan, ho kurios, dan Yesus itu adalah Allah, ho theosmo. Dia adalah Tuhanku dan dia adalah Allahku. Mengalami persekutuan dengan Tuhan adalah bukti dari kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Para rasul dan dampak kebangkitannya terlihat dengan kehadiran jemaat Tuhan di muka bumi. Memang untuk itulah Injil Yohanes ditulis, yaitu supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dibuktikan dengan pernyataan dari Thomas bahwa Yesus itu adalah ho kuriosmo. Yesus itu adalah Tuhanku dan Yesus itu adalah ho theosmo. Yesus itu adalah Allahku. Mengalami persekutuan dengan Tuhan. Selain kita melihat tadi pengulangan-pengulangan bahwa murid-murid itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi mereka mendapatkan damai dengan Allah, berdamai dengan Allah, sehingga diberi tugas untuk diutus memberitakan Injil dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Inilah kebahagiaan orang percaya dan kebahagiaan kita semua. Ketika kita damai dengan Allah, kita akan diberikan tugas yang lebih luas lagi. Ketika kita damai dengan Allah, kita akan dibukakan cara berpikir kita, melihat jiwa-jiwa baru. Tidak hanya tertuju kepada diri kita, tetapi kita melihat dunia ini. Beban kita lebih besar untuk menjangkau jiwa-jiwa baru karena kita damai dengan Allah. Dan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita punya kemampuan dan keberanian untuk mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kita. Yesus itu adalah Allah kita. Itu yang menjadi sukacita, kebahagiaan kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan melalui kebangkitannya. Kita melihat kita diberikan tanggung jawab untuk mengemban amanat agung itu. Ketika kita sudah damai dengan Allah, kita pun punya kemampuan melihat jiwa-jiwa baru, memberitakan Injil kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kemenangannya atas dosa dan maut kita beritakan karena kita sudah damai dengan Allah. Dan kita punya kesempatan untuk bersekutu dengan Allah, dan di sanalah kita akan melihat mujizat-mujizat, kuasa dari Yesus sebagai Tuhan dan Allah kita akan benar-benar terimpartasi dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan sungguh-sungguh Allah yang hidup, bukan hanya waktu setelah kebangkitannya, tapi dia sudah ada sebelum semuanya ada, dan dia akan tetap ada walaupun segala sesuatu akan tidak ada. Dia hidup karena dia Tuhan. Dia hidup karena dia Allah. Kita terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya.